Inilah yang dikatakan De Ligt dan Muller jelang hadapi PSG. Setelah sempat mengalami cedera 1 minggu yang lalu dan diragukan untuk bisa bermain di laga kontra Bayern Munchen tengah pekan ini, sebuah kabar gembira dari kubu PSG muncul saat Messi akhirnya berhasil menyelesaikan sesi latihan pada minggu lalu. La Pulga bersama beberapa pemain PSG lainnya seperti Verratti dan Mbappe kembali berlatih. Meski untuk kasus Mbappe, bintang Prancis itu masih diragukan. Mendengar kabar itu, jelas laga PSG kontra Bayern Munchen, De Ligt dan Thomas Muller pun ikut berkomentar jika menurutnya akan sulit bermain dengan yang terbaik. Ya, laga mini final atau final yang terlalu cepat akan tersaji di tengah pekan ini. Saat tim Paris Saint-Germain bakal menghadapi Bayern Munchen. Pertandingan yang nantinya akan digelar di Parc des Princes di leg pertama ini dapat dikatakan sebagai main eventnya babak 16 besar. Meski kita tahu di babak 16 besar ada juga laga-laga besar lainnya seperti Dortmund versus Chelsea, Tottenham versus AC Milan, dan juga Liverpool versus Real Madrid. Dengan para mega bintang di kedua tim yang ditambah dengan performa kedua tim di sepanjang musim ini yang impresif, laga PSG kontra Bayern akan tetap menjadi main event di fase knockout kali ini. Ya, meski secara umum kedua tim memiliki peluang untuk menang 50-50 atau sama besarnya, PSG sebenarnya harus lebih waspada. Pasalnya, performa pasukan Galtier sejak awal 2023 mengalami penurunan yang signifikan. Setelah tidak terkalahkan di awal musim hingga 2022, PSG telah menelan 4 kekalahan di awal tahun ini. Banyak pemain cedera hingga penurunan performa dari banyak pemain lain dinilai menjadi penyebabnya, dan itu membuat PSG harus waspada. Terlebih bintang utama mereka seperti Mbappe yang berpastikan tidak akan bermain di leg perdana. Sedangkan Messi yang baru saja sembuh dari pemulihan. Bayern Munchen yang sedang on fire meskipun Thomas Muller diprediksi dalam kondisi yang kurang fit usai sempat mengalami masalah pada lututnya di laga terakhirnya. Secara umum Bayern bisa tampil dengan line up terbaiknya. Ya, meskipun nampak dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada tim PSG, Bayern Munchen tidak ingin meremehkannya. Terlebih dengan keberadaan Messi yang akan bermain di leg perdana. De Ligt yang tahu betul bagaimana Messi menginspirasi tim nasional Argentina mengalahkan Belanda, menjelaskan jika mereka harus menjadi yang terbaik untuk bisa mengalahkan pemain seperti La Pulga. Messi dan Neymar semua orang tahu apa yang bisa dilakukan para pemain ini dan segera bagus mereka. Sehingga Anda tidak perlu menonton banyak video, saya hanya mencoba untuk fokus sebaik mungkin. Anda harus menjadi yang terbaik untuk menghentikan mereka, ujar De Ligt. Senada dengan De Ligt, Kapten Timnas Bayern Munchen Thomas Muller juga menjelaskan bagaimana trio lini serang PSG, Mbappe, Neymar, dan Messi adalah hal yang akan sangat menarik. Meski ia tahu PSG juga tidak akan senang menghadapi Bayern Munchen. Tentu lawan di babak 16 besar adalah PSG, nama yang cukup besar. Tapi saya masih belum tahu ada tim di dunia yang suka bermain melawan FC Bayern Munchen. Bahkan dengan Messi, Mbappe, dan Neymar dalam performa luar biasa seperti yang terlihat baru-baru ini di Piala Dunia. Dalam pandangan saya, mereka secara ofensif adalah tim sepak bola paling menarik di dunia. Ketika mereka bertiga masuk ke dalam arus, sungguh indah untuk dilihat dari luar. Tapi melawan kami, sayangnya seni sepak bola mereka harus istirahat, ujar Thomas Muller dikutip dari Blitz. Neymar picu ruang ganti Paris Saint-Germain memanas. Ruang ganti Paris Saint-Germain dikabarkan sedang memanas. Aktor utama dari kondisi yang tidak nyaman ini dipicu oleh Neymar. Tidak tanggung-tanggung ia mengkonfrontasi 3 orang di dalam klub. 2 adalah rekannya, Vitinha dan Hugo Ekitike, serta Luis Campos, seorang direktur olahraga PSG. Sikap yang tidak mengenakan itu tampak saat PSG menelan kekalahan kedua beruntun. PSG mengalah 1-3 dari AS Monaco pada pekan ke-23 Liga Prancis Sabtu 11 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Sebelum takluk di laga itu, PSG juga harus tersingkir dari babak 16 besar Coupe de France. Les Parisiens mengakui keunggulan Marseille dengan skor 1-2. Khusus untuk Vitinha dan Ekitike, mereka dianggap bermain buruk oleh Neymar. Rekannya itu membuat kesempatan yang dimiliki tim terbuang percuma. Menurut laporan yang sama, Vitinha dan Ekitike melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Mereka seringnya salah umpan. Tidak hanya itu, Vitinha dan Ekitike cenderung menghilangkan momentum tim.
Pengambilan keputusan keduanya dianggap seringkali tidak tepat. Konfrontasi Neymar terhadap Vitinha dan Ekitike buru-buru mendapatkan sorotan dari kampus. Sebagai seorang petinggi tim yang merasa tindakan Neymar itu salah, nasihat itu coba disampaikan selepas pertandingan melawan AS Monaco. Neymar ternyata jadi pihak yang tidak suka dengan gaya menasehati dari kampus. Neymar tidak sendiri dengan ketidaksenangan tersebut. Marquinhos juga dilaporkan tidak senang dengan tindakan sang direktur. Kekesalan itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang wajar dan kekalahan membuat PSG kini semakin dekat dikejar oleh para pesaing terdekatnya di papan klasemen sementara. Belum lagi PSG akan menghadapi laga sulit di babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Lawan yang dihadapi adalah Bayern Munchen. Lionel Messi OTW jadi Mr. Champions League, bisa pecahkan 5 rekor milik Cristiano Ronaldo. Kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr ternyata tidak hanya membawa berkah untuk Liga Arab Saudi, namun kepindahan Ronaldo ke Timur Tengah juga membawa berkah untuk rival terbesarnya yakni Lionel Messi, yang disebut-sebut bakal memperpanjang kontrak di Paris Saint-Germain. Pasalnya dengan Ronaldo pindah ke Arab Saudi, maka Messi dilaporkan bisa memecahkan 5 rekor milik sang rival. Menurut laporan minor yang dinukil Bolasport.com, terdapat 5 rekor milik CR7 di Liga Champions yang bisa dipecahkan oleh La Pulga. Pertama, penyerang asal Argentina itu berpeluang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions. Sampai saat ini, Ronaldo masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di ajang Liga Champions dengan torehan 140 gol. Adapun Messi sudah mengemas 129 gol di kompetisi elit benua biru tersebut. Messi hanya butuh 12 gol lagi di Liga Champions untuk memecahkan rekor gol milik Ronaldo. Kedua, Messi memiliki kans menjadi pencetak assist terbanyak di Liga Champions. Dengan 42 assist, CR7 adalah pembuat assist terbanyak di ajang tersebut. Adapun Messi membuat 40 assist. Ketiga, Messi mempunyai kesempatan menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di Liga Champions. Hingga saat ini, Ronaldo masih memegang rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di ajang Liga Champions dengan 183. Sementara itu, Messi ada di urutan ketiga dengan 161 penampilan. Dengan demikian, Messi membutuhkan 23 penampilan lagi untuk memecahkan rekor milik Ronaldo. Keempat, Lionel Messi bisa menjadi pencetak gol penalti terbanyak di Liga Champions. Dalam hal penalti, penyerang berusia 35 tahun itu sudah mencetak 18 gol via titik putih, sedangkan Ronaldo 19 butir. Oleh karena itu, La Pulga butuh 2 gol lagi untuk melampaui CR7. Dengan demikian, jika mampu memecahkan 4 rekor di atas, maka julukan Mr. Champions League yang selama ini lekat dengan Ronaldo bisa beralih ke Lionel Messi. Kelima, gelar top scorer terbanyak di Liga Champions. Messi pernah menjadi top scorer Liga Champions sebanyak 6 kali, sementara Ronaldo menjadi pemain dengan gol top scorer terbanyak di ajang tersebut sebanyak 7 kali. Si Kutu membutuhkan 2 gelar top scorer lagi untuk memecahkan rekor milik penyerang asal Portugal tersebut. Lionel Messi tidak mendukung perpanjangan kontraknya dengan PSG. Dalam perkembangan besar, Santi Auna dari Foot Mercato melaporkan bahwa superstar PSG dan mantan kapten Barcelona Lionel Messi tidak mendukung perpanjangan kontraknya dengan juara Prancis saat ini. Messi memiliki sisa kurang dari 5 bulan dalam kontrak 2 tahunnya dengan PSG yang ditandatangani pada 2021 setelah meninggalkan Barcelona dengan status bebas transfer. Selama sekitar sebulan terakhir, ada laporan yang saling bertentangan mengenai sikap pemenang Piala Dunia FIFA 2022 tentang kontrak baru dengan PSG. Beberapa media mengklaim bahwa Messi pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan untuk tetap di PSG setidaknya untuk 1 musim lagi. Namun pada saat itu ada klaim bahwa pemain berusia 35 tahun itu sedang mempertimbangkan kembali masa depannya setelah menjuarai Piala Dunia pada bulan Desember dan mungkin tidak menandatangani kontrak baru dengan juara Prancis tersebut. Sekarang menurut Santi Auna, situasi terakhir mungkin benar karena jurnalis tersebut menyatakan bahwa Messi saat ini tidak mendukung untuk menandatangani kontrak baru dengan PSG. Laporan tersebut menyatakan bahwa kedua pihak telah mendekati kesepakatan, tetapi peraih Ballon d'Or 7 kali itu sekarang sedang mempertimbangkan untuk keluar. Dan meskipun kontinuitasnya tidak sepenuhnya dikesampingkan, itu bukanlah pilihan yang dia sukai saat ini. Dengan masih beberapa bulan tersisa di kontraknya, banyak hal bisa berubah, tapi pada titik ini, Messi akan cenderung keluar, klaim Aona.